wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Ayo mohon udah diam. Fokus nerjemahin. Halaman 7. Amthilatun ala iradatil insani bi'amalihi as-salihi ad-dunya. Amthilatun, misal-misal ala iradatil insani, nah, iradatil insan, iradah di sini masdar ya'mal amal fi'lihi, maf'ul bihnya adalah dunya. Ya, ad-dunya adalah maf'ul bih dari mana? Dari masdar iradah yang ya'mal amal fi'lihi. Ini kalau kita rubah kalimatnya biar jelas, ala an yuridal insanu ad-dunya bi'amalihi salihi. Ya, ad-dunya adalah maf'ulun bihi dari yuridu. Ya, manusia ingin dunia dengan amalan solehnya. Ya, ini biasa dalam permainan bahasa Arab. Masdar, isim fa'il, ya, ya'mal amala fi'lihi. Biasa. Ana ulangi, amthilatun, misal-misal ala atas iradatil insani, keinginan manusia. Iradatil insani, keinginan manusia bi'amalihi, dengan amalannya as-salihi, yang saleh, ad-dunya, dunia. Ingat, dunia adalah maf'ul bih dari iradah. Memang master bisa jadi fi'il syar'i ya. Belum sampai aja kita belajar sana ya. Misal-misal atas keinginan manusia dengan amalan solehnya ad-dunya, dunia. Poin pertama, man yata'allamul ilma syar'iyya. Man yata'allamul ilma syar'iyya, man, orang-orang atau orang yang, man adalah orang yang, man bisa satu, bisa jamak. Ya, man bisa untuk satu, bisa untuk jamak. Orang yang yata'allamu, belajar, al-ilma, ilmu asy-syar'iyya, syar'i. Ya, orang yang belajar ilmu syar'i li ajli, dikarenakan atau untuk al-husuli, mendapatkan ala, ya, mendapatkan apa? Mendapatkan atas wadhifatin, pekerjaan. Ya, orang belajar fikih biar dapat menjadi hakim di pengadilan agama. Belajar fikih biar jadi guru fikih digaji. Udah sampai itu aja. Ya, tujuan sampai itu, nggak ada Allahnya, nggak ada Allahnya sama sekali. Nggak ada tujuan Allahnya. Awas, hati-hati. Atau tujuan Allahnya nantilah ngikut. Salah. Tujuan Allah, ridha Allah, wajah Allah, ikhlas, itu adalah tujuan pokoknya asal. Saya menuntut ilmu agama untuk apa? Li raf'i al-jahl an nafsi wa an ghairi. Saya menuntut ilmu syar'i untuk mengangkat kebodohan dariku dan dari orang lain. Ya, dari masalah syirik, dari masalah bid'ah, masalah khurafat, ya, masalah tidak mengetahui agama ini, rukun-rukunnya, pokok-pokoknya, landasannya, ya, pembatal-pembatalnya, sehingga agama saya terjaga dengan kuat. Adapun setelah itu dia akan mendapatkan dunia dari pekerjaan, dari uang, itu adalah keinginan yang tabi', pengikut saja.
Seperti orang yang berjihad niatnya untuk Allah. Tapi setelah selesai jihad, pasti dia akan mendapat pembagian rampasan perang, ya kan? Mau nggak mau, suka nggak suka. Sebagaimana orang yang belajar ilmu syar'i kemudian ditempatkan menjadi qadhi, ya, hakim di pengadilan, kemudian jadi dosen, kemudian jadi guru dan lain-lainnya, kemudian jadi penceramah. Niatnya khusus untuk Allah, untuk mengangkat kebodohan dirinya dan orang lain. Kemudian pengikutnya dia pasti akan mendapat mendapat dunia dari manusia atau dari Allah langsung. Yang itu pun sebenarnya adalah cobaan buat dia. Cobaan apakah ini menjadi niat pokoknya atau niat pengikut. Awas, niat pokok kita dalam menuntut ilmu apa? Antan wirah al jahla nafsik wa an ghairik. Mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. Itu niat pokok asal ikhlas untuk menuntut ilmu. Sedangkan yang lain pengikut. Ya, pengikut. Baik. Yang kedua poinnya, man yahujju baitallahil harama. Man, orang yang yahujju berhaji baitallahi, ke rumah Allah al-haram, ini baitul haram al-haram, di tanah haram. Ya, di tanah suci sudah, baitallahil haram, di tanah suci di Makkah sana, di Ka'bah. Mengunjungi apa? Baitallahil haram, mengunjungi Masjidil Haram. Mengunjungi Masjidil Haram. Baitullah itu adalah masjid, Al-Haram ya haram, yang diharamkan, yang sangat dijaga oleh Allah. Orang yang berhaji ke Masjid Allah Al-Haram, ke Masjidil Haram, biniyatin, dengan niat, an ghairihi, untuk orang lain. Walaisa qasduhu, walaisa, dan tidak qasduhu, maksudnya, niatnya, dan tidaklah maksudnya, tujuannya, al-hajja, untuk haji. Wa innama, akan tetapi, qasduhu, tujuannya, maksudnya, qasdnya adalah al-mala. Salah nih, al-malu salah. Qasduhu al-mala. Qasduhu al-mala, seperti tadi al-hajja. Al-hajja sudah benar, di sini al-malu salah. Al-mala ganti harokatnya. Al-mala mansub, maf'ulun bihi. Al-mal adalah maf'ul bihi dari fi'il, dari masdar qasdu, ya'mal 'amala fi'li. Aslinya adalah an yaqsidal mala, an yaqsida al-mala. Ini masdar sharihnya, ya, masdar muawalnya apa? Qasduhu diganti masdar muawal apa? An yaqsid. Masdar ada dua, masdar muawal, masdar sharih. Kalau bingung masdar sharih seperti ini, masdar kok bisa ya'mal amal fi'lihi, menjadikan punya maf'ul bih, jadikan dia sebagai masdar muawal pakai an plus fi'il. An yaqsida al mala, dia bermaksud, bertujuan hanya untuk harta, karena menghajikan orang lain. Ini hajinya untuk orang lain, ya, menghajikan orang lain, menghajikan orang sakit itu nggak bisa haji, dia nitip uang 15 juta, maka saya yang haji ke sana. Misal, ya, atau dia nitip 40 juta, tolong hajikan, berangkat antum, ntar saya kasih 5 juta pas pulang. Bisa nggak? Bisa menghajikan orang lain, boleh. Tapi kalau tujuannya dia hanya untuk harta itu, maka hajinya tidak mendapat pahala dia. Padahal menghajikan orang lain, ya, itu sudah sangat pahala besar. Sedangkan uang itu hanya pengikut. Jangan jadikan tujuan pokok. Ini perangnya kita ini, ya, perangnya seorang muslim dengan niat. Makanya tidak ada satu ulama pun, bahkan para sahabat, yang memastikan niatnya sudah diterima oleh Allah. Yang pasti diterima adalah para rasul dan anbiya. Sudah pasti setiap saat hampir dilihatkan neraka dan surga oleh Allah, agar sedikit ketawa dan banyak menangis para nabi. Kita nggak dilihatkan masalahnya. Pengen dunia, pengen wanita-wanita cantik, pengen rumah mewah, istana mewah, pengen makanan enak. Langsung Allah
tampakkan surga depannya. Langsung Allah tampakkan neraka di depannya. Nah, ini untuk para nabi khusus para nabi. Ya, ditampakkan ghaib-ghaib dengan izin Allah. Sedangkan kita tidak. Kalau kita ngeliat neraka langsung sudah langsung putih. Enggak, rambutnya langsung putih. Enggak percaya. Di zaman Utsman bin Affan ada seorang yang safar sendirian. Artinya safar 2 orang atau lebih. Jangan safar sendiri, awas. Rasulullah yang menyuruh. Ya, safar itu berdua minimal. Bertiga lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Terjadi dia lewat kuburan, keluarlah. Ya. Dari kuburan itu seseorang yang sedang dipukuli pakai bara api. Kemudian masuk lagi ke kuburan, keluar lagi. Takut nggak tuh melihat kayak gitu? Jadi kayak gitu. Nah, langsung pingsan, langsung tiba-tiba onta atau kudanya kembali ke Madinah. Sampai sana udah putih semua rambutnya. Ditanya kenapa? Ada kejadian apa? Diceritakan seperti itu. Setelah Utsman bin Affan melarang penduduknya tidak boleh safar sendiri lagi. Ya, tidak boleh safar sendiri lagi. Ini bukan jin, wallahu a'lam. Allah tampakkan ke dia khusus siksa kubur yang bagi orang tertentu kadang ditampakkan dengan izin Allah. Thayyib. Ini yang sering kencing nih. Oh, sering kencing enggak cebok, sering ngadu domba. Poin ketiga, man yatasaddaqu 'alal fuqara'i li ajli salamati malihi. Man, orang yang yatasaddaqu, bersedekah 'alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, li ajli, untuk salamati, keselamatan malihi, hartanya. Maksudnya apa? Maksudnya biar hartanya tidak dicuri, biar hartanya tidak diapa-apain, maka dia ngasih orang miskin sedekah seperti kayak bayar upeti aja. Niatnya bukan sedekah lagi tapi bayar upeti. Nah, ini tidak mendapat pahala. Ini amalan yang maksudnya adalah untuk dunia, untuk manusia, untuk keselamatan hartanya. Memang ada contohnya preman itu banyak tuh. Semuanya belum kerja, kerjanya misal ya sedapatnya, misalnya kekurangan keluarganya, dan terkenal mereka orang jahat. Nah, antum sedekah ke mereka biar rumahnya terjaga, hartanya terjaga. Itu aja niatnya gitu. Niatnya itu saja, bukan untuk niat sedekah untuk Allah. Bahwa ini adalah sesuatu yang Allah perintahkan, mengharap pahalanya agar orang tersebut ya, tercukupi kebutuhannya, bisa ibadah, bisa tenang bayar biaya anak sekolahnya dan seterusnya. Ya, ini jadi niat utama dia. Niat utamanya hanya agar hartanya dijaga oleh mereka yang disedekahi, bukan untuk Allah. Yang terakhir 4, man yujahidu li ajlil ghanimati. Man, orang yang yujahidu, berjihad, li ajli, dikarenakan atau untuk al-ghanimati, untuk ghanimah saja, harta rampasan perang saja. Ya, misal malikal orang ini ya, kafir. Perang sama pasukan dia pasukan perang. Terus anak tahu di pimpinannya, bajunya emas, pakaian perangnya emas, pedangnya emas. Saya incar dia bukan karena untuk Allah, bukan karena untuk agama Allah, tapi anak yang bunuh pasukan, hartanya buat dia soalnya. Ya, emas. 4/5 buat pasukan, 1/5 buat negara. Saya tuju buat bunuh dia biar saya rampas baju emasnya, saya jual, langsung dapat uang banyak dan bisa dapat beli budak banyak, dan langsung bisa dapat istri 4 misal. Ya. Tujuan saya adalah antara masan, bukan untuk Allah. Kalau tujuannya untuk Allah, kemudian setelah menang pasti semuanya dapat rampasan perang. Ya, ini beda lagi, pengikut, ya, mengikuti. Sebagaimana orang bekerja pasti akan mendapat gaji.
Udah maklum dari dulu dan sekarang. Tapi kalau tujuannya hanya gaji saja, bekerjanya, maka dia tidak dapat pahala. Nah, kalau bekerjanya tujuannya untuk apa? Menafkahi kedua orang tuanya yang tua, renta, nggak bisa kerja lagi. Karena Allah merintahkan untuk kita berbakti kepada orang tua dan menafkahi mereka berdua dan anak istri, dan agar diri sendiri tidak minta-minta orang. Karena Allah perintahkan, karena Nabi perintahkan agar kita menjaga kesucian diri dari minta-minta. Nah, maka nafkahnya itu sangat fi sabilillah kata Rasulullah, di jalan Allah. Tapi kalau untuk berstatus ria, nabung buat beli mobil, beli tanah, setelah itu buat minimarket, setelah itu buat minimarket lagi, setelah itu buat beli mobil lagi. Ya, enggak ada niat i'la kalimatillah, enggak ada niat buat masjid, enggak ada niat buat pondok pesantren, enggak ada niat bantu orang miskin, enggak ada niat bantu yatim du'afa, enggak ada niat untuk bersedekah. Pokoknya bisnis biar berkembang, buka toko, untung kumpulin, ada lagi buka toko lagi, terus sampai mati. Cuma hanya keuntungannya, makanya dia biasa aja. Antum lihat tuh, yang paling kaya raya siapa itu? Keluarga Hartono kan, yang punya BCA itu 400 triliun hartanya. Terkaya nomor 1 di Indonesia, nomor kita di dunia nomor sekian. Itu makannya biasa kayak antum soto. Makanya dia soto bukan di restoran mewah. Makanya dia soto biasa. Orang nggak tahu dia orang terkaya di dunia itu, ada di Indonesia. Nggak pada ngerti itu siapa Bob, siapa namanya itu? Hartono ya, Pak Hartono. Biasa aja, anaknya sampai dikasih 900 juta coba. Anaknya masing-masing 900 jutaan. Terus sekian 1 miliaran. Ya ini manusia itu pun makanya sama aja. Orang punya 1 miliar dengan punya misal 10 juta aja atau punya 1 juta, makanya sama nasi kan. Nasi kalau pengen soto beli soto, sama kan. Cuma hisabnya nanti beda di akhirat. Awas, hisabnya beda, maka harus dimanfaatkan sebagian harta kita untuk orang yang butuh. Orang yang butuh. Makan kita sama sih dunia. Nasi semua, kalau enggak ya tepung-tepungan, tepung gandum. Lihat sampai dari yang paling kaya yang punya Amazon, yang punya apa sekarang? Yang punya Bitcoin itu siapa? Kripto siapa itu? Yang punya Tesla itu siapa? Sama makanya kayak gitu sama ya. Makanya yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk Allah. Jika berlebih pun untuk Allah. Berlebih buat warung lagi, berlebih punya pondok yayasan, bangun lagi gedung lagi sana agar semakin banyak menampung orang-orang yang ingin belajar. Bangun lagi biar orang pada bekerja di perusahaannya, biar tidak nganggur, biar tidak bisa menafkahi anak istrinya. Niatnya ke situ. Buka pekerjaan agar orang bekerja di tempatnya dan bisa menafkahi orang tuanya, anaknya, dan semuanya itu adalah kewajiban seorang muslim. Jadi niatnya lurusin, kerjanya sama. Tapi kalau niatnya tidak dengan belajar ilmu syar'i mesti beda. Ya. Antum minjem mana? San, 1 juta. Minjem mana 1 juta? Nanti balikin ya 1.200. Ya, saya. Riba enggak? Riba. Nur, ini 1 juta. Ya, nanti balikin 1 juta. Ya udah. Terus Nur, ini 1 juta, cuman anak ada uang lebih Tad. 200.000 buat Ustaz nggak apa-apa. Oh yaudah, yang terima. Sama nggak? Ini bahasa 200, ini bahasa 200. Tapi yang ini riba, yang ini nggak riba. Ini perbuatan baik. Karena Nabi pun melakukannya. Nggak ada kesepakatan. Karena gara-gara kesepakatan atau nggak sepakat, prosesnya sama, ya. Tapi niatnya beda dan sistemnya beda. Sama-sama dapat 1.200, tapi satu riba. Dosanya paling rendah adalah menzina, seperti menzina ibunya. Yang ini sedekah, perbuatan baik atau hadiah. Paham? Beda jauh. Karena apa? Yang bedakan kenapa? Karena ilmu syar'i. Karena ilmu belajar. Ini enggak belajar, ini belajar. Tapi belajar dan diamalkan. Ada orang belajar enggak mau amalkan. Ini lebih parah. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selesai di halaman 7. Halaman 8 semoga di pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.